Oke, selamat datang semuanya, Fatan dan Kevin. Sembari menunggu teman-temannya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi kemarin? Oh ya, kemarin Mister udah share terkait dengan tutorial untuk buat executable file sama yang GitHub. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Apakah cukup membantu untuk memahami bagaimana cara membuatnya, membuat Excel filenya sama memakai GitHub-nya? Udah pada daftar GitHub kan? Pak Fatan kemarin kayaknya udah ya. Kevin, had you done to register into GitHub? Do you have any account in github.com? Because we need it for our last project. We need to upload our project into GitHub account. So all of you need to make an account. You need to register it first and then use it for our last project. Oke, halo Fatih. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, halo Mister. Hari ini kita ngapain Mister? Baru ya? Baru. Belum belum mulai. Kita masih nunggu teman-teman yang lain dulu. Ada yang mau ditanyain nggak, Mau Fatih? bikin apa Mister? Sekarang kita mau bikin game lagi. Tapi gamenya sederhana, nggak terlalu ribet seperti yang di shooter game. Mirip seperti model-modelnya Maze Game. Tapi Hah? bukan Maze Game ya. Lebih mirip ke Arkanoid. Cuman dia pingpong. Modelnya kayak ada dua bar gitu. Hmm. Mirip-mirip seperti Arkanoid. Nah, nanti kita akan buat seperti itu. Nah, untuk final project ini harus punya GitHub ya. Fatih udah daftar GitHub-nya kemarin? Daftar apa? Apa? GitHub buat akun GitHub. Oh iya iya. Wait. Belum. Kayaknya belum deh. Oke, nanti Kayaknya saya nggak ngeliat malah. oke. Minggu depan sih sebenarnya dipakainya. Kalau sekarang kita bisa ngejar untuk menyelesaikan, bisa dipakai sekarang GitHub-nya. Jadi sekarang kita bisa nanti buat GitHub-nya bareng-bareng boleh. Kalau misalnya nggak terkejar untuk projectnya hari ini, sebenarnya ada dua pertemuan pingpong game ini hari ini dan minggu depan. Nah, cuman kalau Mister lihat sih dia cukup sederhana ya. Jadi mungkin bisa selesai di pertemuan pertama ini. Jadi next weeknya kita mungkin akan coba explore aja. Explore misalnya teman-teman mau modifikasi. Paling fokusnya ke arah presentasi mungkin atau mungkin ada ide-ide yang lain dan sebagainya. Oh iya. How do you know you have GitHub? Just go to github.com and try to sign in. If you can sign in with your account, it means you have account in your GitHub. Oke, kita sembari nunggu teman-temannya ya. Sembari nunggu teman-temannya, Mister akan coba sedikit mereview yang GitHub kemarin ya. Oke, jadi teman-teman hanya perlu masuk ke ini github.com. Guys, Mister udah langsung otomatis sign in. Nah, kemudian teman-teman pilih yang sign up ini. Nah, karena kebetulan Mister nggak punya akun yang lain, jadi nggak bisa mendemonstrasikan nih sign up-nya. Jadi teman-teman nanti cuman ikutin ini aja yang ada di sini. Ini Mister sembarang bisa nggak sih? Lukman@gmail.com. Continue. Already with an account. Oh, udah ada nih. Nah, kalau seperti ini kemungkinan udah ada ya yang make ya lukman@gmail.com. Coba @gmail.com. Iya, nggak
bisa juga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah ini udah clear. Kalau misalnya dia nggak terdaftar, maka dia nggak akan muncul yang kayak di bagian bawahnya tadi. Kalau seperti ini, berarti dia sudah terdaftar. I hope this demonstration answer your question, Kevin. You can try to type your email address here and then look below this. You can see the email you have provided is already associated with an account. Berarti ini sudah terdaftar. Kalau belum, maka dia akan muncul tombol continue-nya hidup. Nah, continue aja. Nah, ini buat passwordnya terserah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Boleh. Oke, ini aturannya ya. 15 karakter or at least 8 karakter including a number on a lower case letter. Berarti number dan angka. Yep. Bukannya kayak gituan nggak boleh ya? Nggak boleh apa tuh? Bikin itu coba akun random gitu. Siapa tahu akun orang lain Iya. tiba-tiba ada akun gitu. Bener. Makanya ini kan nggak harus terselesaikan, cuman menunjukkan nanti ini tahapannya step by stepnya kayak gini. Ini kalau belum di finishing dia nggak akan jadi akunnya GitHub. Jadi teman-teman intinya ikutin di GitHub ini. Nanti kalau nggak salah ada juga preference ya. Itu preference-nya bebas. Misalnya nanti teman-teman pilih yang apa itu Python atau mungkin preference-nya yang lain-lain terkait dengan entertainment dan sebagainya, itu preference saja, murni subjektivitas dari teman-teman, nggak ada patokannya, pilih aja nggak apa-apa, satu aja boleh, kalau dua boleh, pilih aja. Nanti kalau udah baru masuk ke sign in-nya. Jadi teman-teman pastikan di minggu ini kalau bisa sudah membuat akun GitHub, karena minggu depan, at least minggu depan paling lambat, kita akan coba masuk ke bagian project terakhir yang nanti akan diupload ke GitHub-nya. Sebenarnya project terakhirnya pingpong ini sih. Pingpong ini project terakhir. Oke, sekarang udah masuk berapa nih? Iya udah banyak yang masuk. Oke, selamat datang. Assalamualaikum Farhan. Udah ada Kevin, Al-Fatih, Fatan. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelumnya? They have working. How many team members do I have working with me? Pick just me. Ya, boleh. Just you is okay. No problem. You can adjust it later. If you need to adjustment again, you can go to setting. Pick just me, just you, or just me in the option. Oh, wait a minute. Can you share your screen, Kevin? I need to see your screen. What step is it? I almost forget. Oh, select all the apply. Yeah, you can try to checklist the collaborative coding. Okay, just it. It's okay. Continue. You can continue it. Press the continue button. Is it? I think it is enough if you just choose one option only. Just continue it. Okay. Choose free. Don't use GitHub Pro. You need some credit card. Okay. Good. You already sign in into your account, right? Start for Boom Sakalaka. your account is Boom Sakalaka. This Boom Sakalaka Lakafis. Okay. That's your first repository. You can ignore it. Just go to your home. Just click logo GitHub like a cat. Yeah. Click that. Okay. That's no problem. That is just for your first repository. You don't need to create it for now.
Okay, good. You already create your account. Maybe I'm offline. Ya. Nanti kita akan coba ini ya, coba buat bareng-bareng untuk repositorinya. Oke, udah 7.13 nih. No. You don't need to start your GitHub now. We will try to build our project now. The ping pong game. The GitHub is after we create the project. Okay, good. Just for persiapan. How to say persiapan? Preparation. You need to prepare your account GitHub to upload the final code. Okay, 2 minutes again. We will start the lesson. Okay, 7:15. We will try to start. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu, Farhan? Yang baru bergabung tadi, Farhan ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Nggak ada semuanya, clear? Oke, nggak ada. Oke, nice. Nah, kalau gitu 1 menit lagi silakan teman-teman buka seluruh algo Python ya. Karena di sini nanti kita akan membuat pingpong gamenya tidak di platform. Jadi, Mister mau share screen dulu yang di platform ya. Platformnya Mister. Belum dibuka. Oke, sebentar. Mister buka dulu platformnya. Oke. Wait. If you go to War Thunder, you just Oke. Kursus. Oke. Nah, ini platformnya di sini itu tidak mengcover atau kita nggak buat di dalam platform ini ya, pingpong gamenya. Jadi ini isinya cuman perencanaan aja, planningnya aja. Ini kalau dibuka hanya sekedar planningnya aja, gimana cara kita ngebuat nanti semacam main mapnya ya, pingpongnya seperti apa, sprite-nya apa aja yang dipakai, kayak gitu-gitu aja. Ini ya, sederhananya itu seperti ini yang Mister buat. Kemudian yang di nomor 2-nya ini lebih ke arah tahapan-tahapannya. Mau buat apa aja nih? Dimulai dari hari ini buat apa, nanti next week buat apa, dan seterusnya. Terus yang selanjutnya, yang di bagian ketiganya, ini hanya linknya. Nah, ini nanti yang akan kita pakai pada saat kita upload ke GitHub. Jadi nanti di attach link GitHub-nya di sini, tulis di sini, di clone. Kayak kemarin kan ada di tombol clone, copy link GitHub-nya, kemudian tambahkan di sini, terus klik jawab. Terus yang selanjutnya ini juga linknya, tadi untuk yang presentasi. Kalau ini kodenya di GitHub-nya, kalau ini link presentasinya. Ini di next week akan dikerjakan untuk presentasinya. Sekarang kita fokusnya lebih ke arah pembuatan programnya dulu. Nah, pembuatan programnya itu nggak di sini, tapi ke laboratorium. Kok laboratorium? Bukan di laboratorium. Kita masuk ke bagian Python, algo Pythonnya. Kita buat folder baru, terserah foldernya di mana, nempatinnya. Kasih nama boleh pingpong, boleh last project, terserah. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam workspace-nya. Oke, Mister akan coba share screen-nya, entire screen ya. Oke, sudah jam 7:17. Mister masuk ke bagian PowerPoint-nya dulu. Sedikit akan menjelaskan terkait dengan modul 6 lesson 3 ini. Jadi kita akan membuat pingpong game seperti yang Mister sampaikan di awal. Ada 2 part sebenarnya, dibagi jadi 2 part, hari ini dan minggu depan. Tapi nanti kita akan coba lihat sikonnya seperti apa, apakah memungkinkan untuk membuatnya selesai dalam waktu 1 hari. Karena kalau Mister lihat atau teman-teman lihat juga di sini, bentuknya itu sederhana seperti ini. Jadi ada pedal, kemudian dia mantul-mantulin bola aja gitu. Ntar kalau dia mantulnya ke atas sama ke bawah, dia akan bounce gitu ya. Kalau dia keluar, nah dia berarti sesuai dengan pemenangnya yang kanan berarti ya. Kalau dia keluarnya ke kiri,
Kalau dia keluarnya ke kanan berarti dia yang menang yang kiri. Dah seperti itu. Jadi mirip seperti Arkanoid. Mirip seperti Arkanoid yang pernah dikerjakan di Python Start 1. Makanya Mister bilang ini cukup sederhana. Jadi kalau misalnya memang memungkinkan, kayaknya bisa selesai dalam waktu 1 hari. Nah ini mind mapnya tadi yang Mister tunjukkan. Kemudian ada nanti upload ke link GitHub-nya. Makanya tadi Mister menyampaikan disiapkan dulu akun GitHub-nya. Nggak harus buat repositorinya ya. Kalau misalnya udah selesai dapat akunnya, di close aja nggak apa-apa. Nanti kita akan buat bareng-bareng. Oke, nah ini nanti kita akan masuk ke mind mapnya ini. Nah ini tadi ya yang Mister contohkan tadi. Mister ambil dari sini. Project mind mapnya. Ada 3 sprite nanti. Ada pedal atau raket yang kiri, raket kanan, sama bola. Terus nanti dia digerakkan kalau yang kanan itu menggunakan SW. Wah kebalik nih. Kayak yang kiri yang SW, yang kanan itu yang tombol panah atas. Atas dan bawah. Nggak ada kanan kiri ya. Nggak ada kanan kiri. Bolanya bergerak secara otomatis. Mantul-mantulnya dan sebagainya itu bergerak secara otomatis. Oke, nah sekarang ini tahapan-tahapannya yang tadi Mister sampaikan. Bebas isinya apa aja. Boleh diisi sesuai dengan apa yang ingin dikerjakan, nggak masalah. Kemudian, nah ini untuk yang buat di bagian GitHub-nya nanti ya. Oke, sebelum masuk ke GitHub-nya, kita satu-satu dulu aja. Kita masuk ke bagian yang implementasi gamenya. Jadi game di sini nanti nggak akan kita kerjakan di platform ya. Sekali lagi nggak akan kita kerjakan di platform, tapi langsung ke bagian Visual Studio Code-nya, Algo Python-nya. Jadi pertama teman-teman buat foldernya dulu. Mister akan pindah dulu ke share screen-nya, ke entire screen. Pertama-tama teman-teman masuk ke bagian Windows Explorer. Terserah mau ditaruh di mana, di local disk D boleh, di dokumen boleh, terserah teman-teman maunya di mana. Kalau Mister taruh di data D. Nah, setelah itu buat folder terserah, foldernya apa. Kalau Mister misalnya di sini buatnya pingpong game. Sudah ada? Belum kan? Oke, belum ada. Mister taruh di sini, kemudian folder ini Mister akan seret ke sini, ke bagian sini. Nah, sebelum masuk ke sini, Mister akan coba masuk ke dalam salah satu ininya ya, salah satu game kita yang ada di sini. Oh, yang ini aja deh. Yang Pygame Labyrinth, supaya nanti kebuka ininya. Terminalnya langsung kebuka. Nah, udah kebuka. Jadi lihat di sini kita udah akan menggunakan Algo VNV. Jadi kita nggak pakai VNV lokal dulu. Kita pakai Algo VNV karena kita masih tahap pengembangan, project pengembangan. Jadi nanti aja yang VNV yang itu tadi. Kalau kita mau build ke dalam bentuk exe, baru kita buat yang VNV lokal kita. Nah setelah udah dapat seperti ini, bisa tutup dulu ini biar nggak panjang. Base game-nya bisa tutup. Kemudian kita balik lagi ke bagian sini, ambil folder yang udah dibuat tadi. Ini foldernya terserah ya, namanya apa terserah bebas. Mau ditaruh dimanapun bebas. Masukin ke bagian Visual Studio Code-nya, ke bagian workspace-nya. Dah. Nah, seperti ini nanti. Jadi kosong ya, awalnya kosong. Kemudian, oh iya, Mister akan kirimkan dulu aset yang akan kita pakai. Mister akan kirim ke grup ya, WhatsApp grup. Oke, asetnya gambarnya itu raket sama bola tenisnya. Oke. Dimana PS2. Ah ini dia. Ada 2 raket sama tenis ballnya. Mister akan kirim ke WhatsApp, silakan di-download dan masukkan ke foldernya yang tadi sudah dibuat. Cara masukin foldernya dengan cara masuk ke Windows Explorer-nya ya, atau File Explorer-nya. Nah, silakan di-download dulu, habis itu masuk ke bagian, masukkan ke dalam ini Mister copy, masukkan ke dalam folder yang tadi teman-teman sudah siapkan. Kalau tadi Mister namanya pingpong game. Oke, nanti dia akan masuk otomatis di Visual Studio Code-nya.
saat ini Mister copy di sini di pingpong gamenya tadi. Kalau kita lihat di sini nanti dia akan otomatis muncul. Jadi ada dua nih, ada dua file, raket dan tenis ball. Oke, sampai sini clear semua? Bisa mengikuti? Yang nggak bisa mengikuti atau yang ketinggalan silahkan resen supaya Mister tahu progresnya seperti apa. Wait, ada pertanyaan. Should I skip repository? Ya, yeah, you just skip it. You don't need it for now. After we create our game, kita akan langsung masuk ke ini, ke GitHub-nya. Oh, Ezra udah bergabung ya. Selamat malam Ezra, selamat bergabung. Jadi kita masih membuat folder Ezra. Jadi Mister akan ulangi lagi. Di sini untuk membuat pingpong game nanti, oh ya salah di PowerPoint-nya kok di sini. Untuk membuat pingpong game seperti yang ada di layar teman-teman sekarang ini, itu kita nggak menggunakan platform. Jadi kita nggak masuk ke dalam platformnya di Algorithmic. Jadi kita buat lokal file yang ada di kita ya, di sistem kita. Untuk membuatnya silahkan buat folder dimanapun terserah. Kalau Mister ada di D, kemudian tadi Mister pilih new folder, kemudian Mister kasih nama pingpong game. Nah setelah pingpong game ini tercreate, ini Mister akan ulangi lagi. Mister akan remove dulu. Silahkan add ke workspace-nya. Bisa menggunakan file, add folder to workspace, atau menggunakan drag and drop. Nah, kalau pakai add folder to workspace, klik aja di sini, kemudian arahin folder yang tadi udah dibuat. Kalau Mister tadi kan buatnya di ini ya, di D ya. Ada folder pingpong game. Di add aja. Nanti dia akan muncul di sini dua file isinya. Nah, file 2 ini tadi Mister udah kirim ke WhatsApp group. Silahkan di download, kemudian dimasukkan ke pingpong gamenya. Cara masukinnya gimana? Setelah di download, ya ada yang mau ditanyain? Pak, Gimana? Atan? foldernya itu terserah dibikin di project manapun. Boleh dimanapun. Mau di C boleh, di D boleh, di F boleh, terserah. Bukan Pak, maksudnya di level mana Pak? Di level mana gimana maksudnya? Coba di screencast dulu deh. Siapa tahu Mister salah mengerti. Yang dimaksud Bukan, level Pak, mana? maksudnya masukin foldernya itu ke level yang mana? Ke ya bagian pelajaran yang mana? Belajar. Bentar, Mister masukin foldernya di workspace ini. Yang dimaksud apanya nih? Workspace ini. Ini buat folder, terus dimasukin ke workspace saja. Udah, nggak ada lagi yang lain. Kebayang nggak? Ini Mister buat folder. Mister langsung taruh aja masuk di sini. Udah gitu aja tahapannya. Oh, Yang dimaksud level itu yang di mana maksudnya? ngerti. Apakah mau ditaruh folder lagi gitu? Nggak ada. Enggak. Enggak. Apa sudah Nggak. clear? Gimana cara masukinnya ke workspace-nya? Sudah clear Pak. Udah ya? Oke. Tapi kalau teman-teman mau masuk kayak misalnya nih teman-teman punya folder project Python, boleh dimasukin ke project Python, nggak ada masalah. Tapi nanti yang dimasukin foldernya jangan dari folder Python-nya ya. Folder yang terakhir aja. Folder yang misalnya kayak gini deh. Mister nggak tahu ya yang apakah dimaksud Farhan seperti ini, Fatan seperti ini. Misalnya Mister punya projectnya itu Mister udah bagi-bagi. Ini ada project Python. Di dalam project Python itu Mister masukkan pingpong gamenya. Jadi misalnya di sini Mister buat lagi folder, di sini ada pingpong. Pingpong. Nah, ini kan ada dua nih foldernya. Yang dimasukin yang mana? Yang terakhirnya. Yang akan mengcover seluruh file aset sama program kita. Itu yang dimasukin. Jangan langsung ke Python-nya ya. Karena kalau Python-nya dimasukin, nanti dia nge-create-nya, root-nya yang terhitung adalah Python. Root-nya. Nanti akan repot ke bagian efeknya untuk ke asetnya. Kalau yang dimaksud itu ini ya, leveling subfoldernya maksudnya. Tapi kalau levelingnya yang lain, nah nanti bisa ditanyakan lagi nggak apa-apa. Jadi ini bebas, mau ditaruh dimanapun bebas. Tapi yang dimasukkan ke bagian Visual Studio Code-nya adalah bagian root foldernya. Downloadnya di WhatsApp group. Mister udah kirim asetnya di WA group.
Ini Mister hapus dulu biar nggak bingung. Tadi sampai mana? Di pingpong game ya. Teman-teman buka di WAG-nya yang grup PS2. Itu ada 2 file. Isinya nanti raket sama tenis ball. Tinggal di copy aja, masukin ke folder. Jadi ini hanya create folder, copy masukin. Oke. Mister tunggu, masukin image-nya, asetnya. Terus habis itu masukin ke workspace-nya. Boleh pakai drag and drop, boleh pakai file add folder to workspace. Udah, gitu aja. Di add, Pak. Ah? Di add, Pak. Di add. Oke. Add folder to workspace ya. Bukan yang ini ya, bukan yang open folder ya, lain nanti keluarnya. Oke, sampai sini. Sebentar, Mister balik ke ada yang tanya kah? Oke, bentar Mister coba cek dulu chatnya. Oke, Kevin. How do I remove a folder? Accidentally added a folder from last time and now it won't delete. Help. Oke. Coba lihat ininya, Kevin. Where are you, Kevin? Kevin. Oh, ini, sip. Wait, Kevin. Oh, just right click in your 188171, remove folder from workspace. Yes. Good. Remove folder from workspace itu bukan delete folder ya, dia hanya akan mengeluarkan aja. Jangan di delete. Kalau di Visual Studio Code, don't delete it, just remove it. If you don't use it, just remove it. Don't delete. Delete like this. Misalnya kayak gini, ada folder kita delete ini. Oh, kalau ini karena pakai workspace ya, jadi delete-nya nggak bisa langsung ke root directory-nya, masih aman. Tapi yang jelas jangan di delete ya. Kalau di delete dia akan hapus sampai ke bagian filenya juga hilang. Kalau remove dia hanya mengeluarkan aja, tapi filenya masih ada, gitu ya. Oke, tadi sampai mana? Adakah yang bertanya lagi? How do I delete? Oke, don't delete it ya Kevin ya, don't delete it. Just remove it. If you accidentally add the folder into your workspace and you don't need it, don't use it, just remove it. Don't delete it. Sekarang Farhan klik kanan save as ya, betul. Kemudian masukin ke folder yang udah dibuat oleh Farhan ya. If you want to add folder into your workspace again, you just need drag and drop into your Visual Studio Code, or you can try go to file and then add folder to workspace ya. Bentar, Mister lupa. File, ya ini, add folder to workspace. You can choose this menu. And then choose your folder. Choose your folder, only your folder. And then add. After that, your folder will be appear in your workspace. Ini masih setting awal dulu ya, Di copy kedua gambar dan paste ke folder yang dibuat. Yap, betul Fatan. Di copy. Udah ya, oke, good. Kevin, had you done it, Kevin? Wait a minute. Where is your folder? Your folder for our project, for a new project. Don't use Algorithmica AlgoPython. Go to your local disk D, local disk A. Do you have it? Do you have any local disk drive beside local disk C? No? Expand your disk PC. Expand this PC in your Explorer. Only C. Okay. So where do you want to create your folder? Go to your documents, okay, no problem. Document, and then create new folder there. Just name it ping pong game. Create new folder. New folder. Yes, create, name it ping pong game or something you want to set. Okay. Don't use space. Just use underscores if you want to make two word. Ping underscore pong. Rename it
is ping underscore spong. Make sure your folder don't use any space. Okay, good. Just like that. Ping underscore spong is okay. Okay. And then drag and drop your folder into your Visual Studio Code. Or you can choose file, add folder to workspace. Ada dua cara ya, boleh pakai add file, add folder to workspace atau drag and drop. Okay, I will show you again. First, I want to remove this, remove folder. Choose file, pilih file di atas, kemudian choose add folder to workspace. Klik, and it will be pop up. There is a pop up window. We need to choose our folder. Kalau punya Mister ada di data, kalau punya Kevin berarti ada di dokumen ya. Kemudian pilih pingpong gamenya. Dah, kalau udah jangan diklik dua kali ya. Don't do double click. Just click in your folder and add. And it will be add into your workspace. Wait a minute. Bentar ya, Mister izin dulu. Okay, I'm back. Sorry. Oke, sudah semuanya? Udah masuk ke bagian ini? Workspace-nya semua ya? Nah, Mister coba cek dulu. Kevin? Had you done to insert into your workspace, your folder? Yang lainnya gimana? Fatih, buat kita bikin pingpongnya kah? Nggak ada. Makanya tadi Mister bilang, kita nggak pakai platform ya. Kita buat di lokal sistem kita, lokal penyimpanan kita. Jadi buat foldernya sendiri. Oke, semuanya sudah buat foldernya. Wih, I want the pingpong. Udah buat foldernya belum? Kalau udah buat foldernya, dimasukkan foldernya ke workspace-nya. Yang tadi. Yang tadi caranya Mister contohkan. Oke, coba. Kevin buka lagi di ininya, di screen cast-nya di ini dulu, dipakai entire screen supaya Mister bisa lihat
Visual Studio Code-nya dan ini apa itu namanya? Explorer-nya. Oke, good. Sekarang go to your Explorer. Where is your Explorer? File Explorer or Windows Explorer? Where is your Windows Explorer? Yes, good. Drag and drop folder ping pong into your Visual Studio Code. Where is your Algo Python? Drag and drop into your, ya, good. Nah, itu udah masuk. Bener-bener, udah bener itu. Kevin udah bener, you are right. Udah betul. Nah, sekarang Kevin download aset yang ada di WA. Aset ada 2 gambar, bola tenis dan raket. Kalau nggak salah namanya bola tenis dan raket. Masuk di grup WA-nya PS2. Nah, di bagian paling bawah ada Mister. Nah, 2 ini di Save As. Save As-nya taruh di pingpong tadi ya. Masukin ke pingpongnya. Kasih nama tenis. Oke, boleh. Kemudian masukin ke ininya ya, ke bagian nanti kalau udah di Save As semuanya, di copy masukkan ke pingpongnya. Satunya lagi apa, terserah namanya, pedal juga boleh atau raket boleh. Oke ya, pastikan isinya ada 2, bola tenis dan raketnya. Nah, sekarang pergi ke yang tadi, nyimpennya di mana filenya, kemudian masukkan ke pingpongnya ini. Tadi file ininya di mana? File image-nya disimpan di mana sama Kevin? Where is your image? Your image from WhatsApp. You already save into your system, right? Where is your image? Copy it and then insert into the ping pong folder. Your image from WhatsApp. Where is your image from WhatsApp? Go to your image. Where is your image? Tennis and pong.png. Where is it? Where are they? Di mana tadi Kevin menyimpannya? Oh iya, kok nggak ada? Tadi ditaruh di mana? Di download. Nah, itu dia. Ambil yang tadi ya, bola tenis sama raketnya. Di mana nih? Pong apa tenis nih? Semua 2 ya. Oke. Jangan salah ngambil ya. Copy and then paste into the ping pong folder. Copy all the image and paste into your folder, ping pong folder. Ping pong folder in document, right? In document. Wait, tennis and pong. You need to copy tennis and pong ya. Tennis and pong, and then go to your document. Document. Yes, go to ping pong. Okay. Double click and then paste there. Di paste. Satunya lagi tenis. Di download bukan? Oh ya, di situ juga boleh. Open file location ya kalau di situ ya. Open file location. Nah, itu di copy tenisnya, masukin ke ping pong folder juga. Masukin ke ping pong folder di dokumen. Ya, good. Nice. Nah, mantap. Back to your Visual Studio Code. All of the image will be there in ping pong. Nah, oke, udah bener ya itu ya. Semuanya udah bener seperti itu. Semuanya. Cara buka workspace-nya bisa 2 cara. Pakai file ini aja lebih mudah. File atau drag and drop, terserah gimana enaknya. Pilih file, add folder to workspace. Nanti dimasukin. Oh, halo Giska, selamat bergabung. Selamat malam. Ini masih pertama ya Giska, kita masih setup folder dulu. Karena kita nggak mengerjakan di dalam platform, tapi kita langsung di lokal sistem kita. Giska perlu buat folder dulu. Foldernya terserah ditaruh di mana. Kalau Mister ada di D. Nanti kalau mau import, pilih file, add folder to workspace, kemudian pilih foldernya. Kemudian pilih add. Add ini ya, karena Mister udah ada.
Ini nggak ngaruh nanti. Nah, udah ada soalnya. Pingpong gamenya nanti akan masuk ke dalam workspace-nya atau drag and drop juga boleh. Oke, semuanya udah clear untuk yang bagian untuk yang Farhan tadi. Untuk Giska, Mister akan ulangi lagi. Kita perlu membuat, iya, belum. Oke, Farhan yang belum yang apa nih? Buat foldernya udah dapet? Udah ada diisi belum? Bingung. Oke, foldernya udah belum? Foldernya create folder dimanapun bebas. Udah, oke, good. Habis itu download filenya, iya sekalian Giska ya. Giska buat foldernya bebas namanya. Kalau Mister tadi kasih nama pingpong Giska. Jadi di sini ada pingpong game. Giska boleh pakai nama yang lain, pingpong atau game doang boleh, terserah. Mister taruh di data. Kalau Giska punya local disk drive-nya yang selain C, taruh di selain C aja supaya nanti terpisah dari sistem. Tapi kalau enggak, seperti punya Kevin tadi, Kevin nggak ada local disk drive-nya, pilih yang dokumen aja nggak apa-apa. Farhan udah dimasukin juga ya ininya. Oh, oke, sekarang tinggal buka workspace-nya aja ya Farhan ya. Nah, kalau untuk Giska nanti silakan download dulu yang ada gambar di grup WAG kita ya Giska ya di PS2. Ada dua gambar bola tenis sama raket tenis, bukan raket tenis, kayak pedal gitu ya. Dua-duanya di-download, masukkan ke dalam folder yang tadi di Giska buat. Itu dulu, coba dimasukin semuanya. Nah, untuk yang Farhan, kalau mau add workspace-nya, ini Mister akan ulang lagi ya, remove lagi. Pilih file, masuk ke Algo Python-nya ya Farhan ya. Masuk ke Algo Python-nya, pilih file, kemudian pilih add folder to workspace. Kemudian pilih data, pilih pingpong game. Kalau tadi kan Mister ada di data ya, pilih pingpong. Ah iya, kenapa nggak bisa dibuka? Waduh, gawat nih. Nah, nanti masuk di sini Farhan. Nah, kalau udah seperti ini udah bener nih Farhan. Nah, nggak bisa. Wait, coba Farhan bisa lihat ininya? Lihat screencast-nya dulu. Giska kenapa nggak bisa terbuka ininya? Python algo Python-nya, VS Code-nya? Sabar Fatan, sabar. Mana Farhan. Oke, mana yang di bagian foldernya? Foldernya mana yang punya Farhan? Oh, sebentar. Farhan masuk dulu ke ini salah satu gamenya Farhan yang udah dibuat. Misalnya kayak yang di masuk ke modul 5 Advanced Game Development, pilih yang terserah mau Pygame Shooter boleh, mau dimanapun boleh. Biar kebuka ininya, terminalnya. Sama Explorernya biar kebuka otomatis juga. Nah, ini karena kemarin nge-build VNV-nya di ini ya. Di folder. Oke, back dulu, back. Masuk ke yang Pygame Shooter-nya. Oke. Atau pakai yang mesh game aja biar nggak muncul errornya. Back dulu, biar nggak banyak muncul error nanti. Karena di situ tadi Farhan sepertinya ngeran ini ya, Py installer di situ. Yang Pygame Labyrinth, Pygame Labyrinth, bukan yang ini. Satunya lagi. Nomor 3, ya. Oke, sabar dulu. Oke, nah ini udah muncul ya. Sekarang Farhan masuk ke file, pilih yang file atas. Ya boleh add folder to workspace di situ. Pilih foldernya. Pilih foldernya. Foldernya yang mana? Oke. Nah, udah muncul ya. Itu untuk gambar image-nya dibuat sederhana aja Farhan. Diganti aja di rename. Misalnya kayak tadi punya Mister ada ball sama satunya lagi tenis atau seperti apa gitu ya, supaya nanti gampang untuk manggilnya kita. Oke, untuk yang Giska gimana?
di APK-nya. Bisa lihat gak Giska? Screencast dulu. Seperti apa? Visual Studio Code-nya. Kalau diklik, ups. Waduh. Gimana ya? Mister belum pernah ketemu yang case seperti ini soalnya. Sebelum-sebelumnya gimana Giska? Kemarin bisa. Oke. Coba buka dari installernya aja. Installernya Algo Python masih nyimpan nggak Giska dari masternya? Iya aplikasi maksudnya. Yang ini master aplikasinya masih nyimpan nggak Giska? Coba dibuka dari master aplikasinya. Siapa tahu nanti di repair langsung dari master aplikasinya. Yang kalau nggak salah namanya Algo Python. Bentuk. Mister udah nggak nyimpan lagi soalnya ininya. Nama masternya. Nama masternya kalau nggak salah namanya Algo Python, langsung dibuka dari situ aja. Kalau dia ternyata ada masalah di sistem apa di aplikasinya, biasanya dia akan langsung nge-repair. Giska masih ada file installernya? Kalau ada coba dibuka dulu ya Giska ya. Di WA, ya linknya ada di WA juga. Sebenarnya ada di WA juga, cuman Mister coba ini deh, up dulu ya. Coba cari Algo Python kalau tidak salah namanya. Oh ini dia. Mister akan kirim, Mister akan copy, Mister akan kirim di ini ya, di chatnya ini, chatnya Algo Python apa di chatnya platform. Jika langsung klik aja di situ drive Google-nya, itu yang versi terbarunya. Langsung aja diklik, nanti di download agak besar 300-an mega. Nanti coba Giska download ya. Untuk yang lainnya udah clear ya. Oke. Nanti kalau udah ini, kalau udah di download coba di running aja ya. Mister akan coba lanjutkan dulu ya Giska ya, sembari Giska download itu dia semuanya tadi. Yang lainnya Farhan, Fatan, Ezra, Deo, Fatih, Jona, apakah sudah semuanya? Semuanya udah posisinya kayak gini ya, pingpong gamenya. Udah? Kalau udah, selain Giska, ada yang belum? Kalau yang belum, coba raise hand. Ada yang masih belum? Oke, Kevin. Oke, Kevin kenapa Kevin? Kevin udah bukannya tadi? Ini masukin folder doang nih. Kevin tadi bukannya udah Kevin? Do you have any problem? Oh, oke. Yang lainnya berarti udah kelar ya? No, no, no. Just for Giska because Giska have a problem with her Algo Python. Oke.
As long as you don't have any problem in your algo pattern, you don't need to download it. Oke, yang lainnya aman ya. Semuanya udah masuk ke yang step tadi ya, berhasil memasukkan ke bagian. Wih, kok algo pattern fail? Sebentar, Mister coba dulu. Downloadnya yang failed atau lagi pas installnya? Giska. Ini kalau Mister coba download. Oke, downloadnya aman. Berarti installnya kah itu yang bikin yang fail tadi? Gimana? Giska? Apakah yang tadi failed itu waktu installnya atau seperti apa? Sebentar. Itu yang punya Mister itu yang Mister kemarin Mister Share itu Windows Giska. Maaf, Mister salah. Yang punyanya Giska dulu downloadnya di mana? Mister nggak punya yang versi Mac-nya. Pantesan failed. Nggak bisa. Yang punya Giska dulu waktu pertama kali download algo Python-nya di mana? Oke, siap. Coba dicek dulu ya Giska ya. Nanti kalau udah dapet baru nanti kita coba solve lagi. Oke, kita lanjut ya. Kita bisa lanjut dulu. Kita lanjut ke bagian Visual Studio Code-nya. Oke, sekarang kita siapkan dulu file untuk projectnya. Setelah udah dapet pingpong gamenya ini, klik di bagian sembarang tempat boleh, atau di bagian folder pingpongnya boleh, atau di bagian sini ada tanda plus ini, new file, boleh. Nanti dia akan muncul seperti ini. Misalnya dikasih nama main.py. Jadi nanti ada kosong nih. Filenya file kosong. Masih belum ada apa-apanya. Oke, sampai sini clear? Kita hanya membuat file kosong dulu yang berekstensi py.py. Oke. Nah, udah dapat sekarang main.py-nya? Kalau udah, kemarin kita berhasil sudah membuat maze game ya. Jadi kita ambil aja maze-nya ini yang udah ada di sini, yang ada di dalam program kita tadi yang maze game tadi, kita taruh di sebelah kanan. Kita copy semuanya. Kita paste di sini. Yang di folder kita, di project kita yang baru. Jadi nanti isinya sama persis. Yang ada di sini sama yang ada di sini sama persis. Yang di kalau Mister di sini namanya maze ya. Kalau mainnya malah kosong. Kalau Mister kemarin nyontohinnya kalau nggak salah maze. Tapi kalau teman-teman pakai yang di main nggak apa-apa. Intinya ambil kode yang ada di maze game yang kemarin-kemarin udah kita pakai. Kita bisa menggunakan model yang ada di sini buat template-nya. Dan nanti kita tinggal menyesuaikan aja. Kalau udah, silahkan kembali lagi ke bagian main.py-nya ini. Di save dulu. Yang maze game-nya ini boleh teman-teman close. Atau boleh terbuka pun juga boleh di sebelah kanannya, nggak ada masalah. Sampai sini clear. Ini diganti pingpong game. Pingpong game. Punya teman-teman yang maze game-nya tinggal di copy aja. Nanti kita pakai template kelas-kelasnya juga ada di sini juga bisa semua. Sampai sini clear? Oke. Yes, seluruhnya. Nanti kita akan modify di situ. Kita akan modify gamenya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke ya, clear semua ya. Kalau ada yang belum clear langsung raise hand ya supaya Mister bisa tahu.
Nah, kalau udah seperti ini, kondisinya kita bisa langsung menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Di sini kita membutuhkan untuk menampilkan raket dan tenis ballnya. Kalau Mister di sini namanya raket ya, baloknya ini. Satunya lagi tenis ball. Sesuaikan dengan namanya teman-teman yang tadi udah buat di folder masing-masing ya. Oke, sekarang balik ke main.py-nya. Yang pertama adalah kita menyesuaikan di bagian main programnya. Main programnya boleh nanti ini teman-teman mau dibuat berapapun. Kalau ini Mister misalnya kita pakai yang udah ketentuan di pingpongnya ya, misalnya ya kita pakai yang di pingpongnya itu 500 sama 600 ya kalau nggak salah. Sebentar Mister akan buka dulu ukuran-ukurannya. Yang ada di sini. Nah, dia kita di sini kita mau lihat ukurannya supaya nanti ukurannya bisa sesuai dengan apa yang kita contohkan di PowerPoint-nya. Salah. Yang ini. Ini ukurannya 600 kali 500 ya. Kita pakai 600 kali 500. 600 kali 500 untuk size-nya. Kalau nih teman-teman mau modifikasi dengan kondisi yang lebih lebar lagi, nggak ada masalah. Silahkan dilakukan, nggak ada masalah. Kemudian window size-nya masih sama. Ini kita ganti jadi ping-pong game. Ping-pong. Oke. Kemudian clock time-nya masih kita gunakan. FPS-nya juga masih 60. Rate-nya 60 frame per second ya. Musiknya nggak ada sampai ke sound-nya. Kita hapus. Oke, sampai sini masih bisa ngikutin ya. Kemudian font initnya kita gunakan ada win sama lose. Nanti kita akan edit dua-dua ini. Kemudian yang terakhir terkait dengan sprite-nya. Nah, background-nya kita nggak pakai background. Kita hanya pakai sprite untuk raket sama bolanya aja. Berarti background-nya kita hapus. Nah, ini kita ganti raketnya. Raketnya ada dua ya. Kiri, kanan, sama bola. Jadi kita gunakan yang ada di sini aja. Misalnya left, raket. Kemudian ini satunya lagi R, raket. Right, raket. Yang terakhir adalah ball. Nah, untuk kelasnya yang bisa kita gunakan, yang pertama kita lihat dulu wall-nya itu kita nggak membutuhkan lagi untuk penggambaran wall untuk yang ada di mesh-nya. Kita hapus saja karena udah kita nggak butuhin. Karena wall di sini lihat kodenya untuk membuat ini ya, garis-garis kotak ya, rectangle-nya. Kita nggak butuh ini. Kemudian enemy dan player tidak perlu dipisahkan. Kenapa? Karena kita bisa langsung masukkan ke dalam player semuanya. Dia mempunyai konstruktor yang mirip antara player yang berupa raket dengan player yang berupa bola. Konstruktornya sama. Dia punya image, kemudian pad image-nya, punya image size, punya X, punya Y, dan speed. Nah, speed-nya nanti akan kita bagi jadi dua, speed X sama speed Y. Karena untuk memfasilitasi kondisi kecepatan dari bolanya. Jadi ini nanti kita akan hapus di bagian enemy-nya. Konstruktornya kita hapus dulu. Nah, ini nanti kita pakai untuk dimasukkan ke dalam sini di bagian update-nya. Kemudian yang akan kita gunakan di bagian playernya itu hanya up and down. Ya kan? Left right-nya nggak kita pakai. Ini kita hapus saja. Jadi tersisa keys up sama keys down-nya. Sampai sini dulu, Mister berhenti. Sampai sini penyesuaian kelasnya kebayang teman-teman semuanya? Sudah sama seperti yang punya Mister sekarang? Atau ada problem? Silahkan dicek dulu. Ini Mister nggak ngotak-atik parent-nya. Parent-nya masih sama. Nggak ada yang Mister otak-atik. Yang Mister otak-atik adalah kelas inheritance-nya. Karena kita nggak membutuhkan beberapa inheritance seperti wall, kemudian enemy nanti akan kita masukkan ke dalam player saja. Karena kita
hanya membutuhkan metodenya. Dan metode dari player itu bisa berbagai macam. Ya, jadi bisa masuk ke dalam kelasnya kita. Kelasnya player. Sampai sini clear? Alasan kenapa tadi wall dihapus, kemudian kita menghapus bagian right sama left-nya. Sampai sini udah aman semua? Ukurannya 600 kali 500 ya. Ini Mister akan kasih tambahan lagi. Ini Mister ingatkan width, height ya. Ini width-nya, ini height-nya, tingginya. Sampai sini gimana? Ada yang ditanyakan? Belum? Masih oke? Nah, kalau udah oke, Mister akan tambahkan dulu. Ini enemy-nya Mister biarkan dulu karena nanti akan kita masukkan dev update-nya ini. Dev update ini terbagi menjadi dua. Yang bagian raket kiri dan raket kanan. Nah, yang kiri nanti kita akan gunakan dengan WASD, berarti W sama S-nya sebagai up and down-nya. Sementara yang kanan nanti kita akan gunakan arrow up sama down-nya. Nah, jadi yang pertama kita copy dulu kondisi update-nya ini. Yang pertama update-nya ini L update, yang left. Satunya lagi ini yang right update. L update, ini R update. Oke, yang left itu kita pakai W berarti yang atas, S itu berarti yang bawah. W atas, downnya S. Nah, di bagian bawahnya masih sama, up and down, karena dia yang right. Jadi raket yang kanan, raket yang kiri, dibedain ya, WASD sama up and down. Oke, sampai sini dulu. Mister mau coba switch ke, ada yang lain mau bertanya? What do I delete? Oke, you need to delete wall, class wall below the class enemy. Just delete it all. Class wall we don't use it. And then all about wall in the sprite like this, wall horizontal, wall vertical, just delete it all. Just wall only, okay? Wall only, wall sprite. Delete. So there is only left racket, right racket, and ball for our sprite. Oke, sampai sini clear. Kelasnya, you need to delete class wall. And class enemy, for now, just let it be like this. After this, we will try to modify the update into the enemy, become method into the player. Oke, clear? Coba Mister cek. Apakah penjelasan Mister bisa difahami? Yang lainnya? Oke, I will see yours, Kevin. Oke, delete your class wall. Line 38 until 45. Line 38 until 45. Yeah, just delete it. We don't need wall. And then size, make it 600, 500. 600, 500. Okay, good. And then scroll down. Just delete all about wall. If your code still have wall. Nah, line 60. Yeah, good. Until 62. Just delete it. Okay, good. Okay, and then wall, yeah. Good. You can delete it. Only wall. Oh, it's okay. Tracer reset, you can delete it. We just need three sprite only. Okay, just let it be. Back reset and the other. Okay, tracer reset. Okay, go. Kemudian bagian bawahnya ada wall lagi nggak? Nggak ada lagi wall. Ah, itu tuh. If player rack, collect rack, wall rack, dan sebagainya yang berhubungan dengan wall silahkan dihapus. Yang berhubungan dengan treasure rack juga dihapus boleh. Oke, dihapus saja itu, nggak apa-apa. Hapus. Kemudian
line 72 until 79, just delete it until 79. Yep, good. Okay, back to your class, go to the top of your code. Okay, good. Just delete from line 14 until 17. We just need key press. Wait. No. Sorry. I wrong. 18 until. Nah, good. Ade, just right and left. You just delete it. Okay, good. Okay, I think it's okay now. Oke, yang lainnya gimana? Aman? Farhan? Gimana Farhan? Wait, ada yang bertanya kah di grup chat? What about the enemy? Just let it be like that. Don't do anything. Okay, good. Fatan, Farhan, Ezra, sama Deo. Deo tadi gimana? Jonah? Where is Deo? I'm good, sir. Woi, good. Mantap. Udah ya? Kalau udah, Farhan gimana Farhan? Aman? Kalau udah, kita rencananya ini mau nampilin image-nya dulu ya. Belum digerak-gerakin dulu aja deh. Kita tampilin image-nya dulu satu-satu. Satu-satu. Oke. Kalau udah, tadi kan kita udah setup nih. Playernya, metodenya udah kita setup. Kemudian yang enemy-nya biarkan dulu seperti ini. Nggak apa-apa. Nanti akan kita modifikasi. Yang penting untuk yang playernya dulu. Player sama player untuk pergerakan left sama right-nya. Untuk yang bolanya nanti akan kita pakai di enemy ini. Tapi kita nggak buat kelas enemy ya, langsung aja kita masukin di playernya. Nah, dari ini kita udah bisa langsung coba memasukkan gambarnya dulu. Oke. Nah, gambarnya itu dimulai dari yang pertama, raket sama raket kiri, raket kanan sama bola. Yang kita pakai adalah player. Jadi semuanya kita gunakan player. Ini juga sama, ballnya juga player. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan ini ya, nama dari filenya. Ini kan raket, ini tenis ball. Silakan disesuaikan. Kalau yang raket panggilnya raket.png ya. Berarti kalau punya Pister ini adalah raket.png, satunya lagi tenis ball. Tenis ball. Masuk lagi ke treasure-nya, diganti tennisball.png. Oke. Sampai sini kita menyesuaikan masih kondisi padnya. Nah, setelah itu ini adalah ukurannya. Nah, ukuran ini biar enak nanti kita ngambil-ngambilnya. Mister mau buat raket size. Dia bentuknya tapel ya. Raket size-nya itu dia ukurannya berapa ya? 150 sama 150. 50 sama 150. Terus satunya lagi yang buat ball ya. Ball size-nya itu 50,50. Ini yang tadi size-nya si masing-masing sprite. Tinggal kita masukkan racket size. Racket size ini adalah ball size. Jadi size-nya udah terwakili sama yang ada di sini ya, di sprite-nya ya. Ini enggak tadi 50 sama 50 kan? Oke, betul. Nah, sekarang setelah racket size udah masuk, rocket PNG juga sudah masuk dan sebagainya untuk gambar padnya. Sekarang kita lihat kelas kita. Kita ngedefine-nya gimana? Image pad, image size, x, y-nya, koordinatnya. X, y ini koordinatnya ya. Dan speed-nya. Speed-nya mau diatur berapa? Karena kan tadi kalau misalnya bolanya mau diatur lebih cepat daripada pergerakan pedalnya atau raketnya, boleh. Silahkan naikkan nilai speed-nya. Nah, speed-nya ini nanti kita akan buat jadi ada dua. Speed X sama speed Y.
Tapi tunggu dulu, jangan itu ditambah dulu, speed dulu aja. Kalau teman-teman udah mendefine di bagian speednya itu sama dengan 0 defaultnya, teman-teman hapus saja karena kita akan pakai speednya itu selalu ada bernilai di bagian sprite-nya. Jadi ada argumen yang akan dikirimkan. Jadi tidak dibuat default. Ya, jadi ada koordinat baru speed. Nah, sekarang kita balik ke sini koordinatnya. Koordinat yang ada di bagian sini nanti posisinya itu adalah yang sebelah kiri, yang left, right itu yang sebelah kanan. Ini X, ya ini X. Tadi sisinya itu kalau yang di bagian ball size, raket size-nya itu kan 50 ya. Nah, ini kita buat lagi misalnya 30 ya. Ukurannya untuk yang ini kita ambil dari sini aja. 30 sama 200 sama satunya lagi 520 sama 200. 30 sama 200 sama satunya lagi 520 sama 200. Oke. Jadi ini posisinya. Posisi untuk yang left racketnya, ini yang right racketnya. Bolanya terserah sebenarnya. Boleh dimanapun. Kalau ini kita buat yang agak di tengah nih, 200 sama 200. Jadi di sini 200 sama 200. Karena kan width-nya tadi dia berapa nih? 600 ya. Terus dia lebarnya kan 50 kalau yang bolanya dibuatnya. Jadi dibuat agak ke tengah 200,200. Kemudian speednya. Nah, ini tadi yang Mister bilang, speednya bisa dibuat sama, bisa dibuat misalnya bolanya lebih cepat. Contohnya, Mister buat speednya untuk pedalnya itu 4. Pedal right sama left-nya itu 4. Yap. Yang ditambahkan di atas itu apa, Pak? Yang di atas mana nih? Yang ini? Ya, apa maksudnya itu? Kelasnya? Kelasnya belum menambahkan apa-apa, Mister. Masih yang tadi. Ini aja. Family-nya. Salah. Yang ini? Sumbernya. Oh, speed ya? Ya, speednya ini. Speednya ini Mister hapus ya sama dengan nolnya. Defaultnya sama dengan 0 itu dihapus. Karena kita akan mengirimkan argumen speednya semuanya. Ini nggak Mister tambahin, cuman menghapus di bagian speed sama dengan 0. Karena kemarin game sprite itu kan awalnya ada background. Background kan nggak punya speed. Makanya dibuat speednya defaultnya 0. Supaya memfasilitasi sprite yang tidak punya kecepatan atau tidak ada perubahan di XY-nya. Nah, sekarang semuanya mengalami perubahan, baik itu bola ataupun itu raket. Mister stop dulu biar nggak ketinggalan banyak nih kalau misalnya ada yang ketinggalan. Mister ganti screen case-nya deh, pakai yang Algo Python biar nggak pusing kalau pindah-pindah ya. Oke, sekarang Mister mau coba cek. Kok males getik ya sudah. Sampai mana nih ketinggalan aja. Ini masih pertama loh. Ini Mister ambil dari maze game yang kemarin udah kita buat. Jadi maze-nya itu cuman Mister edit. Belum menambahkan apapun. Oh, satu hanya menambahkan itu aja, update aja, mengcopy aja, menduplikat aja. Nggak ada menambahkan. Oh, jangan langsung di running ya, karena ini masih belum selesai nih editingnya. Kalau hanya menghapus wall, yes, error bisa jadi. Kenapa? Karena kita masih manggil di bagian bawah-bawahnya. Kalau mau langsung coba di running, itu pastikan semua yang dipanggil itu sudah terdefine sama yang di atas-atasnya. Kayaknya tadi kan Mister contohnya left racket, right racket itu belum terdefine. Kalau misalnya teman-teman udah ngikutin dari yang left racket, right racketnya, itu pasti akan error. Iya, jangan langsung di run. Kalau di run itu nanti pasti akan error. Enemy-nya aja masih ini, ada kepanggil di bagian bawah. Kalau yang punya Mister ya, enemy-nya aja masih kepanggil di bagian bawah. Belum, nanti ngetesnya. Untuk yang lainnya gimana? Coba deh Mister cek dulu. Yang Farhan sama Ezra ya. Farhan, silakan coba buka dulu Farhan screen case-nya. Fatih gimana sama Jona? Tahapannya clear? Oke, Farhan, coba cek ya.
Oke, Mister coba lihat dulu game sprite-nya, yes, nggak ada masalah, nggak ada yang perlu diganti. Game enemy-nya biarkan aja, playernya itu coba di bagian kiri sama kanan dihapus aja, Farhan, karena kita nggak pakai kan, yang kita pakai hanya atas bawah. Itu yang Ki A sama itu hapus aja, ya betul. Terus dev update-nya copy dulu jadi dua, karena kita mau buat yang left sama right kan, yang di bagian player itu kan dev update-nya baris 12 sampai baris 17 itu di copy lagi, di duplicate, taruh di bagian bawahnya, copy, taruh di bagian masih di kelas yang sama ya, di kelas yang player, yes, taruh di situ dev yang bagian, oke, devnya kurang satu, mundur, yes. Kasih nama yang atas itu left atau L update, yang baris 18 R update. Jadi nanti berbeda ya. Kalau yang left update pakai WASD, kalau yang left right update pakai yang tombol atas bawah. R underscore update. Oh ya boleh, L juga boleh, LR boleh. Jangan lupa self-nya ya. Nah itu nanti di bagian key press-nya Farhan jangan lupa diganti arrow key ya. Arrow keys, jangan pakai WS juga, nanti kalau WS juga ntar semuanya akan ikut bergerak di WS nya. Yang right berarti yang atas bawah, yang left yang WS, itu yang up, yang bagian right, right itu up sama down, kalau yang left itu udah bener WS. Oke, yang R itu baris ke-14 diganti up, K underscore up. Wait. Itu udah bener Farhan. W sama S. Karena kan atas bawahnya WS kan. Nah kalau yang atasnya itu yang R, itu diganti metode R-nya K underscore. Itu udah bener key press-nya. Kita ganti button-nya aja. K underscore up. Itu tetap press, key press. Betul, nggak ada diganti. Yang underscore W-nya K underscore W diganti K underscore up. Tulisan up, W-nya dihapus dulu. Baris ke-14 ada K underscore W. Nah, W-nya dihapus. W-nya dihapus, yes, diganti up. Diketik up, huruf besar semua, up, UP. Nah, itu dia. Nah, yang bawahnya down. Huruf besar semua ya. Oke. Nah, oke, good. Nah, itu. Jadi, Mister masih belum nambahin apapun ya. Enemy-nya biarin aja, nggak ada masalah, nggak usah dihapus apapun deh, biar nanti nggak bingung. Kemudian yang berhubungan sama wall dihapus semuanya. Nah itu nanti dulu, Farhan scroll ke bawah dulu. Yang berhubungan sama musik, sound itu hapus semuanya karena kita nggak pakai sound. Yang berhubungan sama wall itu dihapus semuanya supaya nanti nggak error karena wall kita udah hilang. Oke, yang mixer itu dihapus, ya benar. Kemudian yang itu biarkan dulu ke bawah dulu. Kita scroll ke bawah. Cari collide tracknya yang ada wallnya, harusnya ada tuh. Nah itu 72 baris 72 sampai 78. 72 sampai 78 itu dihapus saja. Oke, sampai yang mana tuh? Itu yang 71 sampai 73 juga dihapus, nggak apa. Itu nggak kita butuhkan. Oke, sekarang kita buat semuanya yang enemy sama player. Enemy-nya itu diganti left racket, kemudian yang playernya diganti right racket, dan seterusnya. Sama kayak punya Mister tadi. Itu karena itu yang racket apa B? Kasih nama file ininya A sama B. Yang racket apa? Oh, yang B ya. Berarti raketnya left racket atau right racketnya pakai yang B ya. Enemy B. Ya kok enemy B, player B. Bentar, itu kok define-nya apa itu? Baris ke-50 kenapa pakai ada define-nya? Di komen itu. Baris ke-50 harusnya nggak usah pakai komen. Pakai yang di define left atau L underscore racket sama dengan player dan seterusnya. Racket sama dengan
player, kita pakai kelas player aja ya. Write racket. Oke, ada yang ditanyakan. Masih belum diedit. Oke. Waduh, banyak-banyak, bentar-bentar. If you don't add the speed, the class will to the own chat as a stranger. Self speed itu dipanggil ya di bagian child kita, di bagian method kita yang untuk inheritance. Jadi kita membutuhkan self speed supaya apa? Kita bisa memanggil speed yang udah kita define di pada saat menginisiasi objek. Inisiasi objek itu yang seperti ini. Ini adalah contoh inisiasi objek kelasnya. Mana tadi? Ini. Left racket, ini kan punya kelas. Nah, ini argumen-argumennya yang akan kita kirim. Salah satunya itu speed. Nah, ini 4 ini speed ya. Yang bagian terakhir ini speed. Coba kita lihat di sini. Ini kan speed nih. Oke. Nah, speed ini nanti akan kita masukkan ke masing-masing metodenya. Nih kan, ada self speed. Kalau nggak kita pakai self, maka dia asumsinya dia variabel lokal di metodenya. Kalau self speed berarti dia ada di variabel kelasnya seluruhnya, bisa dipanggil, bisa diakses. Karena dia nge-refer ke bagian kelasnya masing-masing. Kalau punyanya left racket ya speednya berapa? 4 misalnya ya ke 4 itu. Tapi kalau misalnya bola diganti 6 misalnya self speednya ya 6 itu. Jadi tergantung dari refernya kemana nih. Kalau self. Jadi ini wajib muncul. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan properti yang udah kita define. Oke, sampai sini. Tadi sampai mana tadi? Ezra Farhan. Oke, sampai mana tadi? Ya, bisa seperti itu, Fatan. Oke. Yang lainnya gimana, Farhan? Aman? Sudah aman? Jadi belum di running ya, belum di running. Mister juga belum running. Nah, untuk code selanjutnya yang terkait dengan penyesuaian tadi adalah yang pertama terkait dengan si bagian sprite-nya. Ini ada racket size-nya, ada ball size-nya. Hanya untuk mempermudah daripada kita langsung hardcode di sini. Jadi kalau misalnya kita butuh panggil width atau height-nya, kita tinggal memanggil variabel ball size-nya. Jadi nggak perlu lagi hardcode lagi. Sampai sini aman? Nah, di sini Mister akan coba memunculkan saja gambarnya. Belum diapa-apain. Belum dilakukan metodenya dan sebagainya. Kita hanya munculin dulu ya. Jadi kita buat ini muncul dulu gambarnya. Backgroundnya ini kan nggak kita pakai ya, background resetnya. Karena kita nggak punya background apapun. Nah, ini berarti kita yang pertama panggil yang L racket. Kemudian right racket. Terakhir ball. Sesuai dengan sprite yang udah kita define ya. Ada left, right, sama ball. Left, right, sama ball. Reset. Oke. Jadi reset ini maksudnya di bagian inheritance-nya, parent-nya kita. Menampilkan image yang udah kita define dan kita jadikan properti di sini ke dalam aplikasi kita. Balik lagi ke sini, semua wall-nya Mister akan hapus. Ini kan wall-wall semua nih, nggak penting. Oke, yang ini nggak pakai wall. Oke, kita komen dulu aja. Siapa tahu nanti kita butuhkan komennya. Hero update-nya nggak usah diaktifin dulu. Kita tampilin dulu ini. Muncul nggak? Nah, ini kalau udah kayak gini, baru kita coba running. Oke? Kalau udah seperti ini kan reset aja nih. Di bagian inaktif, bagian loop while-nya. Ini semuanya kita komen dulu. Yang nggak penting-penting. Yang nanti kita kemungkinan kita akan pakai untuk modifikasi.
pastikan seluruhnya udah sesuai dengan apa yang kita initiate ya. Mulai dari kelasnya player semuanya. Jangan ada yang masih manggil enemy, manggil game sprite. Kalau game sprite nanti dia nggak bakalan punya ini ya. Ini hanya parentnya aja. Jadi dia nggak akan punya posisi perubahan speednya untuk kontrolnya dan sebagainya nggak ada. Jadi kita murni di player semua. Kalau udah kita coba running. Sebentar, Mister belum share screen ini. Pak, tadi apa yang ditambahkan ya Pak? Tadi saya kakinya itu ada sesuatu yang terjadi. Yang ditambahkan nggak ada, tapi Mister memodifikasi ini. Yang awalnya background reset, hero reset, ada treasure reset, enemy reset, Kalau diganti. enemy-nya Pak? Diganti jadi left racket, enemy-nya. Hero-nya jadi R racket. Bukan Pak, kelas enemy-nya Pak. Oh, kelas enemy-nya nggak ada. Belum ada diapa-apain. Ini Mister cuman ngapus yang bagian initnya aja. Initnya itu sebenarnya nggak perlu dihapus juga. Self dot speed. Ini yang sebelumnya masih belum Mister apain. Defaultnya yang dari Maze Game. Belum diapa-apain. Nanti ini kita modif. Kita nggak pakai model ini ya. Ini kan dia nanti modelnya cuman muternya kanan kiri doang kan. Karena tapi kalau kita nanti bolanya kan dia berbentuknya bergerak kan. Dari ujung ke ujung pokoknya dia mantul-mantul. Kalau dia ada menyentuh di bagian atas bawah dia akan mantul. Kalau menyentuh di bagian pedalnya dia akan mantul dan seterusnya. Kalau ini nggak ada pantulannya sama sekali. Yang kayak cuman kanan kiri aja, ini kan left right aja kan. Jadi ini biarin dulu karena kita mau pakai yang beberapa komen yang ada di dalamnya ini. Self rec X, self rec Y dan sebagainya supaya kita nggak ngetik-ngetik lagi. Dah, yang itu clear ya. Berarti ini nggak usah diapa-apain ya. Biarin aja. Kelas enemy-nya biar muncul aja. Nggak usah dihapus. Oke. Terus yang bawahnya, Mister memodifikasi aja. Bagian collect track-nya boleh dihapus, boleh dikomen. Ini Mister akan komen. Kenapa? Karena nanti kita akan gunakan collect track ya. Tinggal nanti kita copy aja boleh. Atau dihapus pun juga boleh. Kita ketik lagi. Cuman kita ketik collect track aja nggak apa-apa. Update-nya nggak Mister aktifin dulu. Oke, nggak Mister aktifin dulu supaya dia ini apa itu namanya nggak akan mengaktifkan apapun ya, mengaktifkan yang L update, right update atau bal update dan sebagainya nggak usah. Terus ini yang terakhir bolanya, ini bolanya lupa nih Mister belum ngasih speednya kasih misalnya 6. Selisihnya ada 4 ya, ada 2 ya. Terserah ya speednya boleh diganti berapapun dari teman-teman. Tapi ini speednya belum aktif. Sekali lagi belum aktif karena kebutuhan kita menampilkan saja dulu. Oke, kalau udah kita coba running. Mister ganti dulu, stop start dulu. Ganti yang entire screen. Bapak, Hmm? posisi sticknya itu di mana Pak? Sticknya di pojok kiri. Kalau yang stick kanannya pojok kanan. Nempel. Oh, Kok hilang? Nah, jadi bentuknya kayak gini. Kalau di PowerPoint tadi kan kelihatan ya di sebelah kiri kalau yang left racket. Nah, kayak gini nih. Boleh nempelin boleh, boleh yang dikasih jeda seperti ini boleh. Sebenarnya tergantung dari teman-teman semuanya ya, seperti apa maunya bentuknya. Ini masih belum bisa digerakin, coba gerakin, nggak bisa. Hanya munculin gambar aja. Dan gambarnya, backgroundnya itu masih ini bawaan dari sistem ya, bawaan dari sistem. Ini kalau digerakkan, dia akan ngeduplicate semuanya. Jadi nanti gerakan gambarnya kurang halus. Ntar kita buat fill. Tapi sebelum ke fill ini dulu deh. Clear semuanya. Udah muncul semuanya belum? Ada pedal, ada bola, ada pedal lagi. Kiri kanan. Mister belum ngapa-ngapain ya. Mister belum nambahin apapun. Hanya menggantinya aja. Mengganti tulisan hero, enemy, background, ganti L racket sama ball. Sesuai dengan kebutuhan kita. Ada 3 sprite yang kita pakai. Mister matiin dulu. Nah, biar agak luasan.
Oke, sampai sini gimana? Ini speednya. Yes, kenapa? Silakan. Nggak ada Pak. Oh, nggak jadi. Oke. Aman? Ya. Update-nya itu nggak ada, update-nya itu dihapus kan Pak? Bukan dihapus, di komen dulu. Kan nanti kan kita pakai. Oh, Ya kan? Karena update-nya kan udah kita siapin nih metodenya sebenarnya. Cuman nanti dulu sebelum ke update. Ntar ketinggalan apa lo. nih? Apa tuh? Oke ya, saya komen ya. Ya, komen dulu aja, Pak, komen. cara komen cepat itu kayak mana Pak? Komen di blog, habis itu pencet kontrol sama apa nih? Slash. Kontrol Kontrol sama slash. Ya gini, itu kan bisa slash. kebuka. Hah? Ya, kontrol slash. Yang di sampingnya Ya. shift, sebelah kirinya shift. Slash. Bisa kan? Gimana Pak? Di blok ini kan. Di blok dulu, habis itu kontrol ditahan slash. Slash lagi. Ngidupinnya gampang jadinya. Oke. Nggak terlalu satu-satu, nggak diketik atau satu. Kontrol kan? Kontrol Slash. slash. Ya, mana nih Pak? Saya nggak tahu. Bentar, di kirinya shift itu Coba Bapak lihat share screen saya. boleh. Mana. Gimana coba? Slash itu bukan, itu hashtag bukan sih? Slash itu yang garis miring. Slash itu garis miring. Nah, ya. Coba ya Pak. Coba di blok dulu, habis itu di kontrol slash. Nah, hilang kan? Bahagia banget Watan. Dari dulu Pak. Saya manual Pak. Oh, dari dulu masih pakai satu-satu. Oh, alah. Iya Pak. Oke, sip, sudah. Mister mau cek lagi. Apa ini? Tutorial multiplayer pingpong. Multiplayer pingpong. Itu beda cerita gak sih? Pakai Unity man perlunya. Oke, ini sampai mana nih teman-teman nih? Federico. No. Bentar. Ini ada masalah apa ini? Yang Ezra, kok bukan Ezra? Kevin converted all of the code into green text. Apa ini? Mister belum modified color sama sekali. Jadi masih bawaan di sananya. Kalau nggak salah colornya itu warna kuning sama warna hijau aja tuh kalau nggak salah. Ya warna kuning sama merah ya kalau nggak salah. Code-nya udah aman semua. Tadi udah munculin di bagian gambarnya ya. Bentar, ini Mister pakai share screen all kan? Nah, iya benar. Nah, sekarang kita coba buat si bagian apa itu? Backgroundnya. Backgroundnya itu terserah ya, warnanya boleh apapun. Backgroundnya si windownya ini kita buat nggak pakai model sistemnya, karena kalau dipakai di bagian model warna model sistemnya, dia akan ngeran yang bagian ini ya, left bracketnya itu akan diduplikat dan nggak dihapus, dan nggak ditimpa maksudnya. Contohnya kayak gini. Saat Mister mengaktifkan update, ini Mister akan coba aktifkan update-nya. Yang left bracket, kemudian berarti yang L update ya, kalau punya Mister L update. Kalau yang right bracket berarti yang R update. R update dari mana Mister? Dari atas. Ini dia. Yang tadi Mister duplicate dari update biasa. Kemudian Kak Mister kasih nama left L untuk yang menandakan left, R untuk yang right-nya. Oke. Nah, Mister akan coba lihat di sini, perlihatkan terkait dengan warna tadi. Kenapa kok harus dikasih background di bagian terminal, di bagian window-nya kita. Jangan dibiarkan blank. Blank itu yang warna hitam tadi ya, itu blank itu ya.
Kalau dia di running, nah ini ketika dipencet atas, lihat ada nggak? Kelihatan nggak ada garis di sini? Kelihatan nggak? Ada garis yang dibentuk. Itu sebenarnya dia ngebuat image yang sama tapi ditumpuk berkali-kali. Nah, sementara di bagian ujungnya dia masih tersisa warna putihnya. Makanya jadi terlihat kayak bergaris. Nah, kalau nggak kita timpa dengan fill di bagian backgroundnya, itu ini akan tetap muncul nih. Jadinya bentuknya kayak gini, kurang cantik. Ya kalau teman-teman udah ngerasa nggak apa Mister jadi seni, ya nggak apa sih, boleh juga. Cuman kurang lazim, kurang lazim. Jadi dibuatlah Pak, cara gerakinnya Pak. gerakinnya kanan atas bawah, WS sama atas bawah. Tadi yang kodenya diubah apa Pak? Yang tadi nggak diubah, yang tadi yang awalnya Fatan komen update-nya dibuka update-nya kemudian diganti jadi left racket sama right racket. Awalnya gini. Kan gini kan? Hero update, enemy update. Dibuka komennya. Setelah itu hero-nya diganti left racket. Enemy-nya diganti right racket. Metodenya sesuaikan dengan metode yang dibentuk teman-teman. Kalau Mister L update. Kalau ini right update. Habis ini clear. Jadi cuman ngebuka komen, habis itu kita sesuaikan sama kayak yang sebelumnya. Reset ini kan punyanya left racket sama right racket sama. Left update ini kan nanti tujuannya untuk ngerubah left racket. Atribut error. Atribut error. Pak, saya pun error Pak. Error. Atribut error. Mana-mana. Object has no attribute update. Nah, tadi kelasnya dikasih nama apa? Kelasnya yang bagian player. Punya Fatan. Coba scroll ke atas. Itu L stick, R stick. Nggak ada update memang. Sesuaikan metodenya. Jadi kalau Fatan berarti raketnya itu dot L stick. Kalau satunya lagi R underscore stick. Coba scroll ke bawah. Kalau yang punya Fatan, di bagian bawahnya, yang di bagian update-nya itu nggak pakai metode update lagi ya. Punya Fatan itu. Jadi yang R stick, left stick. Itu adalah metodenya Fatan. Metodenya player apa? L stick sama R stick kan? Oh. Nah, jadi ya, Fatan memanggil R stick sama left sticknya. Ya. Iya, bukan update. Itulah kenapa atribut error. Jadi dependent. Iya. Nah, sekarang coba cek. Kira kedua, kita kontrol kedua-dua deh. Coba ya. Oke. Nah, Mana tadi? Mode penet. Kok ada stick way-nya? 1/4 in module. Apa nih Pak? Kenapa tadi? Munculnya apa? Ada error Pak. Key press KSN self rec. Line 19 apa line 19? Coba scroll ke atas. Oke, W sama S. Spread pula. Ini Itu spreadnya diambil dari mana? Ukurannya spread ya, jangan-jangan ya? Oke. Kalau ganti variabel, variabelnya yang lain ya. Nah itu kan. Cuman kan nggak lazim kan bentuknya kayak gitu kan. Jadi makanya kita buat background colornya. Jadi warnanya apa terserah. Warna hitam boleh, warna biru boleh. Nah kalau Mister warna udah lazim. Mas ada garis-garis kayak gitu kayak gergaji gitu. Oke Kevin, gimana Kevin? Halo Kevin. Oke Kevin, gimana Kevin?
Nah, playernya Kevin yang tadi Mister contohkan, playernya sekarang diganti menjadi left sama right, terserah apa. Kalau Mister left racket, right racket gitu ya. Oke. Oh, sebentar. Oke, itu kan udah ya. It's bentar. Coba scroll ke atas dulu Kevin. Itu kenapa left racket right racketnya ada dua ya? Di bagian kelas kita itu udah mendapatkan function transform. Jadi di baris kelima itu Kevin di bagian kelasnya itu transform scale. Jadi di bagian bawah, coba scroll ke bawah Kevin. Yang di bagian transform Kevin hapus saja. Baris 4849 hapus, nggak perlu lagi karena kita udah menggunakan kelas. Nah, terus yang R racket itu diganti player ya, jangan enemy. Itu kan masih player sama enemy, semuanya jadi player. Oke. Kemudian pastikan itu apa itu raketnya pakai image apa? Tenis ya, tenis. Oke, yang atas juga sama, left raketnya juga pakai yang tenis JPG. Oke, ukurannya kalau yang ini, yang bagian raketnya itu yang sprite-nya berarti. Kalau Kevin punyanya sprite, baris ke 43. 50,150. Baris ke yang 43. 43, line 43. Ya, you can change it 50,150. Ya, Mister 150. Iya benar. 150. Oke. Terus posisinya kalau Mister menggunakan posisi 30,200. Baris 48, angka 610 itu diganti 30. 30 bukan 200. Oke, satunya lagi 200. 200. Oke, terus bawahnya 520. Oke, satunya lagi 200. Oke, 200. Oke, scroll up. You need to define your speed. My speed for left racket is 4 and then right racket is also 4. Okay, game sprite, you need to add x, y at line 4, x, y, speed. Line 4, line 4 ke atas, line 4. No, don't not there. Line keempat. Yes, speed. Ya, sip, mantap. Sekarang coba ke bawah lagi di divide ya. Speednya itu sama dengan 4 ya. Kondisi yang itu bukan itu. Itu speed tetap 4. Tetap speed. Di bagian bawah scroll ke bawah. Scroll down. You can scroll down now. When you initiate left racket and right racket at line 48 and 49, you need add 4. 4 itu 4. You need to define your speed, yes. For example, we will define our speed is 4 point. You can adjust it by yourself later. Setelah itu bagian ballnya copy aja itu di bagian baris ke-49 di copy kemudian ball. Nah, sip, boleh di situ juga. Terserah di mana mau di baris ke berapapun jadi. Yes, ball sama dengan player. No, still use class player. We don't need class enemy. We just use player class. Okay, and then your pet image, you need to change it into Pong, right? Pong.jpg. For ball.
That is left racket, right? Pong is. Oh, okay. Good. Your ball sprite is 50,50. You need to define for another variable, maybe like ball sprite or sprite ball. No, maksud Mister yang itu. Yang di bagian sprite itu Kevin buat lagi variabel baru namanya ball sprite. Itu kan sprite doang. Nah, ball sprite. With underscores, don't use dot. Underscores ball sprite, underscore sprite. Oke, sama dengan 50,50. Di dalamnya 50,50. Oke. Nah, sekarang dipanggil di bagian baris ke-49-nya. Baris ke-49-nya yang sprite diganti ball sprite. Kemudian ball sprite-nya diganti dulu. Oke, ditambahin ball sprite. Oke, setelah itu koordinatnya 200,200. Oke. Nah, sekarang coba scroll ke bawah. Panggil semuanya di set ke dalam. Oke, udah ball update-nya. Oke, ball update-nya nggak ada. Ball update-nya if you try to call ball update it will be error. Comment it or just delete it. Line 73. 73. Yeah, good. Okay, try it. Tennis.jpg couldn't open. Wait. Lah, kok Kevin buatnya di mes, Kevin? Kok projectnya mes? Kevin kebalik projectnya Kevin. Wadidaw, yang diedit. Oke, taruh di main.py ya, main.py. Ya, mesnya hilang jadinya dong. Pencet Ctrl Z aja. Ya tapi banyak yang bukannya itu dari tadi di copy ini ya. Coba pencet Ctrl Z. Ctrl Z-nya udah. Nggak bisa. Oke deh. Mati. Bro. Wadidaw. Udah jam 8.50. Gak kerasa nih. Oke, dan nah sekarang coba di running di main.py-nya. Main.py-nya di running. Golden open tennis.jpg. Tennis. Enggak sih, harusnya aman ya. Bentar, ini pingpong main.py-nya. Coba scroll ke atas, Kevin. Scroll ke atas bagian yang left racket-nya gimana? Ini di baris kelima. Oke, coba scroll ke atas dulu, Kevin. Di bagian left racket-nya. Can you scroll up? Show me your variable of left racket. Image load, image path. Okay, good. Aman. Scroll down. Self direction. Gak ada masalah itu. No problem. It's no problem. Just keep it. Don't delete it.
Oke, scroll down lagi. Layer. Oke. Kevin, can you see my online lesson now? Try to right click in your racket. So in your case is Pong or tennis JPG. Right click like this and then copy relative path. After that you can paste anywhere just to test it. If your relative path is racket.png, it's no problem. But I thought it will be copy relative path and then paste anywhere in your code. Inside your code, just click add baris 78. You can add one enter line again in your code. After baris 77, after line 77, enter it and then paste your relative path. Okay, click in your code, just click it. Yeah, copy relative path. Okay, and then go to your code. Yes, like that. Enter it and then paste. Nah, it's no problem. Oh, coba di kill dulu terminalnya. Terminalnya di kill dulu, Kevin. Can you kill your terminal? Yes. And then run again. Nah, no attribute update. Nah, so it's no problem with your path. You just need to change update in your method. What is your method you call it? Can you scroll up? L racket and then R racket. Change update into L racket. And satunya lagi R racket. Scroll down again. Into the loop function. Go down again. Again. Okay, stop. 73 and 74. L underscore racket dot L racket. Don't use update again because you have changed your update into L racket. Yeah. And then right racket. Okay. Try it. Is it work? You can control your racket now. Up and down. Okay, nice. Good job. Oke. Udah jam 9. Oke, sepertinya udah malam, udah jam 9. Kita lanjutin lagi untuk besok minggu depan ya. Berarti ternyata tidak bisa dalam satu hari ya. Kita akan coba lanjutkan di minggu depan. Nanti Mister akan coba kirimkan kode yang udah Mister kerjakan bersama teman-teman tadi. Nanti silakan disesuaikan dengan yang yang dibuat oleh teman-teman ya. Misalnya nanti kodenya mau sama persiskan juga boleh, atau mau menggunakan code yang teman-teman buat kemudian ambil referensi dari punya Mister juga gak ada masalah. Jadi sama aja, gak ada masalah semuanya. Yang penting jalan ya, kondisi update-nya udah oke, kemudian kondisi nampilin untuk sprite-nya juga udah jalan semuanya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Pak. Yep. Jadi yang ditambah yang hanya jadi akhirnya itu kita hanya bikin aplikasinya ada aja gerakannya itu masih ada jejaknya. Harusnya kan nggak boleh ada jejak. Nanti kita pakai fill background buat nutup. Ada jejak ya, Pak? Yang ini kan, yang garis-garis putih tadi kan? Ya. Muncul kayak tadi kan? Kalau mau nanti itu hilang, kita bisa gunakan yang namanya fill background. Itu yang pertama kali kita pelajari terkait dengan Pygame. Pada saat kita belajar di Arkanoid di Python Start. Itu ada yang namanya fill game kan, fill colornya. Jadi window.fill
Kemudian isinya adalah red green blue. Tapel red green blue kan yang 255, 265, 215 atau 200 dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa nutupin garis yang tadi itu muncul yang tadi. Jadi nggak ada jejak-jejaknya lagi. Kita pakai window fill namanya. Kalau Fatan mau explore itu bisa tuh langsung dicoba dipakai window fill. Jadi tentuin dulu backgroundnya berapa atau langsung aja ditentuin di dalamnya pakai tapel ya. Karena tanda kurung buka biasa, kurung buka kurung tutup biasa. Buat nutupin jejaknya. Kenapa? Sudah lupa tentang itu saya. Jangan dilupain dong. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi selain Fatan tadi pertanyaan terkait dengan gambar yang udah kita buat tadi atau Pygen yang udah kita jalankan untuk kondisi sekarang masih atas sama bawah aja. Tapi udah dua-duanya ya. In term of error. Ya nggak apa-apa kan kita masih mencoba untuk belajar bersama ya. Jadi error itu wajar karena kalau nggak error malah kita nggak bisa belajar, nggak ngerti tahu di bagian mananya yang salah. Aman itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Aman? Oke, untuk sementara nanti Mister akan coba untuk kirimkan yang udah kita kerjakan. Silakan nanti disesuaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, sekali lagi jangan sungkan-sungkan untuk tanya ya, nggak apa-apa. Kita ini santai aja nanyanya, nggak ada masalah. Japri aja. Kalau misalnya mau butuh ini konsultasi dan sebagainya, nggak ada apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Mister akan wrap up sedikit terkait dengan apa yang udah kita lakukan pada malam hari ini. Kita sudah membuat perancangan dari pingpong gamenya tadi sebagai gambaran awalnya alurnya seperti apa. Kemudian kita juga udah mencoba untuk memulai projectnya dengan membuatnya bergerak di bagian raketnya dulu. Apa aja sih? Oke, tadi sampai mana Mister ngomong? Oh ya, di bagian raketnya udah bergerak, cuman masih ada batasan garis-garisnya. Next week kita akan coba menghilangkan batasan itu dan menggerakkan bolanya secara otomatis. Sekaligus akan memainkan terkait dengan bolanya kalau dia memantul dengan si pedal tepi atas bawah dan kalau dia keluar dari bagian kiri dan kanannya. Yang terakhir terkait dengan loss and win condition. Oke, mungkin itu dulu. Mungkin itu dulu terkait dengan apa yang udah kita pelajari. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya sudah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama di pingpong game ini. Oke, see you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semangat. Assalamualaikum, Pak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.